Salam guru hebat. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 tentang filosofi pendidikan Kejar Dewantara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Samuel Ahmad Girsang. Saya dari SD Metodis 6 Medan dan saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Medan. Dari modul 11 kemarin, saya mendapat beberapa rangkuman, yaitu yang pertama adalah peran seorang guru. Seorang guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Seorang guru mendampingi muridnya memahami dan mencapai tujuan belajar. Nah, bagaimana perannya? Kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Kejar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional, berkata, memberi ilmu demi kecakapan hidup. Peran seorang guru adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, ini adalah satu peran dasar seorang guru dalam pendidikan. Dan itu berlaku sepanjang masa, bahkan sampai sekarang ini. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Nah, kemudian begitu pula dengan anak-anak yang kita ajar sekarang ini. Kelak mereka akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Dan jikalau anak-anak yang kita ajar nantinya akan menjadi seorang pendidik, maka siklus tersebut akan berulang kembali. Apa yang kita ajarkan akan berulang-ulang terus sampai ke masa depan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat di penjelasan berikutnya. Seorang pendidik memiliki peran yang sangat besar. Hal apapun, baik media, materi, metode pembelajaran yang guru lakukan di dalam kelas akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Hal kecil apapun, misalnya salam, kemudian kata-kata yang mungkin secara spontan, bahkan mungkin gestur seorang guru yang kita sampaikan dalam kelas kita masing-masing, itu akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Mungkin kita pernah melihat ada murid yang mungkin dia mirip sekali gerak-geriknya, pemikiran dengan guru yang didolakannya. Nah, seperti itulah. Jadi hal kecil apapun yang kita sampaikan dalam kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa nanti. Nah, makanya banyak seorang murid yang dia lebih meneladani gurunya ketimbang meneladani orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena gurunya tersebut sudah memberikan contoh bagi hidupnya, sudah menorehkan kesan dan sudah berkontribusi pada pembentukan karakter anak tersebut. Nah, seorang guru sedang membentuk masyarakat masa depan saat mengajar dalam kelas. Jadi kita seorang guru masing-masing berefleksi seperti apa masyarakat yang akan kita bentuk dalam kelas kita masing-masing. Nah, berikutnya, belajar dan perubahan. Jadi seorang guru perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dan ini merupakan proses menuju manusia merdeka. Jadi sebelum kita mau membuat murid-murid kita menjadi manusia merdeka, kita juga harus menjadi manusia merdeka. Nah, apa itu manusia merdeka? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Itu dalam saya kutip dari pernyataan Ki Hajar Dewantara. Dan bagaimana hubungannya? Oke. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu tidak hanya tentang pelajaran, tidak hanya tentang pengetahuan atau tentang goalnya apa, nilainya berapa. Tapi pendidikan itu adalah tentang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, dan tujuan utama adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi murid kita masing-masing. Oke. Nah,
Kemudian, kenapa kita harus menerapkan uh, pendidikan seperti yang disampaikan oleh Kejar Dewantara? Karena murid-murid yang kita hadapi dalam kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan keunikan masing-masing sebagai seorang individu. Dan sekarang ini, murid itu sudah sangat fasih dalam hal teknologi. Mereka dengan cepat mencari pengetahuan apapun yang mereka ingin ketahui. Jadi, murid-murid sekarang ini tidak bergantung pengetahuannya pada seorang guru. Kenapa? Karena mereka juga sudah dengan gampang mencari informasi apapun yang mereka butuhkan. Kalau dulu pada zaman kita dulu, pengetahuan murid bergantung pada gurunya. Jadi semakin pintar gurunya, maka muridnya akan semakin pintar dalam pengetahuan. Tapi berbeda dengan zaman sekarang. Akan tetapi, murid tetap membutuhkan kehadiran seorang pendidik. Nah, apa pengertian seorang pendidik? Pendidik adalah seorang yang menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi, pendidik dalam pengertian ini bukan oknum yang atau pihak yang memberikan pengetahuan saja atau membimbing anak untuk mencapai cita-citanya, mencapai nilai yang bagus, tidak. Tapi pendidik itu adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak. Jadi supaya anak memperbaiki lakunya, hidupnya, dan anak tersebut menemukan kodratnya sebagai seorang manusia merdeka. Nah, refleksi dari modul 1.1 yang saya dapat adalah, pertama, melalui modul seperti 1.1 ini, saya diingatkan kembali agar sebagai seorang guru, saya harus memiliki keinginan untuk belajar secara mandiri untuk menjadi manusia merdeka. Nah, sebelum saya mengubah murid-murid saya menjadi manusia merdeka, saya juga pun harus menjadi seorang manusia merdeka pula. Yang kedua, dalam mengajar saya harus memberikan kemerdekaan yang terbimbing. Jadi bukan kemerdekaan yang membebaskan sebebas-bebasnya, tapi kemerdekaan terbimbing bagi murid untuk menemukan potensinya. Jadi dalam kelas, saya bukan menjadi center of the class atau pusat dari kelas, tapi muridlah menjadi pusat pembelajaran. Nah, dan dalam pembelajaran saya juga harus menemukan beberapa metode-metode dan ide-ide, dan saya juga harus mau menjadi lebih kreatif dalam menemukan potensi murid yang ada dalam kelas saya, yang sudah dipercayakan dalam kelas saya. Dan yang ketiga, hal kecil yang terjadi dalam kelas akan berperan dalam pembentukan masyarakat di masa depan. Nah, dalam hal ini saya harus harus senantiasa berefleksi pada diri saya sendiri apa yang sudah saya lakukan dalam kelas. Nah, selain refleksi, saya juga harus selalu merencanakan pembelajaran terbaik dalam kelas saya, karena setiap hal kecil yang ada dalam kelas saya itu akan mengaruhi pembentukan masyarakat dalam kelas. Kalau masyarakat apa yang ingin saya bentuk dalam kelas, itu tergantung pada bagaimana guru tersebut bersikap di dalam kelas. Ya, itu saja mungkin pemaparan dari saya tentang refleksi di modul 1.1. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam guru hebat.